Perkenalkan, nama saya Simplicius Febriananda UD. Saya dari kelas F13 Prodi PGSD. Di video kali ini saya akan menjelaskan regional dari negara-negara di Asia Tenggara. Berikut adalah gambar peta negara-negara anggota Asia Tenggara. Yang pertama ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Mengenal negara-negara Asia Tenggara. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Berdiri pada tanggal 8 Agustus 1997 di Bangkok. Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri. Berikut adalah pendiri negara ASEAN beserta tokohnya. Yang pertama yaitu negara Indonesia, yang mewakili adalah Adam Malik. Yang kedua negara Malaysia, yang mewakili ialah Tun Abdul Razak. Yang ketiga adalah negara Filipina yang diwakili oleh Narciso Ramos. Negara yang keempat yaitu Singapura yang diwakilkan oleh Raja Ratnam. Yang kelima yaitu negara Thailand yang diwakili oleh Tanat Konan. Latar belakang berdirinya ASEAN. Yang pertama, situasi di kawasan tersebut pada tahun 1960 rawan konflik karena perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga dapat menghambat pembangunan. Yang kedua, adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan sejahtera. Tujuan ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara, serta mematuhi prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang jadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama secara efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa dan menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat. Jadi itulah tujuan-tujuan dibentuknya organisasi ASEAN. Kemudian prinsip utama ASEAN. Dalam
of Amity and Cooperation of Southeast ASEAN atau disingkat TAC tahun 1976. Yang pertama, saling menghormati, dan yang kedua, kedaulatan dan kebebasan domestik tanpa adanya campur tangan dari luar. Yang ketiga, non-interferensi. Yang keempat, penyelesaian perbedaan atau sengketa dengan cara damai. Yang kelima, menghindari ancaman dan penggunaan kekuatan atau senjata. Yang keenam, kerjasama efektif antara anggota. Kemudian, pembentukan komunitas ASEAN 2015 berlandaskan 3 pilar. Yang pertama itu Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Political dan Security Community. Yang kedua, Komunitas Ekonomi ASEAN. Yang ketiga, Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Kemudian, Region Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan bagian dari benua Asia. Secara astronomis, Asia Tenggara terletak antara 28 derajat bintang utara dan 11 derajat bintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Asia Tenggara juga dikenal dengan ASEAN atau bernama Perbara atau Persatuan Bangsa Asia Tenggara. Astronomi Asia Tenggara bisa kita lihat pada gambar peta di PowerPoint. Berikut adalah lintang, bujur, dan garis-garis astronomi Asia Tenggara. Berikut letak geografis Asia Tenggara. Kemudian bentang alam Asia Tenggara. Pertemuan pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediteran. Kemudian pegunungan Sirkum Mediteran yaitu ada pegunungan Arakan Yoma di Myanmar, pegunungan Andaman, jalur Bukit Barisan, kemudian jalur tengah Pulau Jawa sampai Nusa Tenggara sampai Banda. Kemudian pegunungan Sirkum Pasifik dari pegunungan Filipina, Sulawesi, Maluku sampai Banda. Bentang alam Asia Tenggara. Dataran tinggi. Thailand, dataran tingginya di Korat. Vietnam, dataran tingginya di Tonkin. Laos, dataran tingginya di Bolevens. Indonesia, dataran tingginya ada di Dieng, Gayo, dan Ranau. Dataran rendahnya ada yang di daerah pantai dan di daerah sungai besar. Berikut adalah geologi Asia Tenggara. Ada yang dataran tinggi dan dataran rendah. Bisa kita lihat pada gambar peta berikut ini. Kemudian iklim Asia Tenggara. Berikut adalah iklim-iklim pada Asia Tenggara. Dan berikut adalah pergerakan angin muson timur. Kemudian bentuk secara geografis negara-negara ASEAN memiliki ciri satu kompak berbentuk hampir seperti lingkaran.
contohnya negara Kamboja. Yang kedua, fragmented, berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya Indonesia, Filipina. Dan yang ketiga, elongated, berbentuk memanjang, seperti negara Vietnam. 4. Protruded, berbentuk lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya negara Thailand. Posisi penting Asia Tenggara di era globalisasi. Pertama, penduduk yang ada di negara-negara Asia Tenggara jumlah besar setelah Cina dan India, yang berperan penting bagi Indonesia, bagi industri sebagai tenaga kerja, sekaligus sebagai pasar bagi industri dan perdagangan, juga sumber kekuatan politik. Yang kedua, kawasan yang strategis dalam geopolitik dan geostrategik. Yang ketiga, diprediksi akan terjadi kebangkitan sebagai negara industri setelah Cina. Yang keempat, potensi sumber daya mineral dan energi penting seperti gas dan minyak, serta mineral strategis lain seperti tembaga dan mineral radioaktif yang berada di Papua. Yang kelima, sebagai sumber bahan mentah baik dari hasil tambang, pertanian atau perkebunan, kehutanan, dan produk-produk kelautan. Yang keenam, terdapat negara yang wilayahnya sangat strategis seperti Indonesia, Singapura. 1. Kawasan Asia Tenggara dari dua wilayah. Yang pertama, wilayah daratan atau Semenanjung Malaya. 2. Wilayah kepulauan. Contohnya negara Indonesia dan Filipina. Yang kedua, berada pada kawasan seismik aktif dan pasif. Yang ketiga, termasuk lengkap bentang alamnya, kecuali tidak ada daerah gurun pasir. Penduduknya terdiri dari ras Mongoloid, Austronesia, dan sebagian Melanosoid. Yang kelima, terbagi atas beberapa suku bangsa yang tersebar di 10 negara. Yang keenam, umumnya berada di daerah tropis dengan curah hujan tinggi serta kelembaban tinggi. Yang ketujuh, vegetasi tanaman beragam yang tersebar dengan hutan hujan tropis, hutan tropis sabana. Kedelapan, faunanya termasuk khas Asiatik, peralihan Australia, Australis, Australian Oriental. Yang kesembilan, umumnya penduduk bermata pencaharian sektor agraris. Yang ke-10, hampir semua negara berkembang, kecuali negara Singapura. Yang 11, kaya sumber bahan tambang. Yang ke-12, ada satu negara yang tidak pernah dijajah, yaitu negara Thailand atau buffer state. Kemudian pertimbangan ASEAN. Yang pertama, negara-negara di Asia Tenggara memikul tanggung jawab utama memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial di wilayah Asia Tenggara dan menjamin perdamaian serta kemajuan perkembangan negara mereka masing-masing. Yang kedua, bertekad untuk menjamin stabilitas dan keamanan dalam menghadapi campur tangan asing dalam segala bentuk serta memelihara kepribadian nasional masing-masing sesuai dengan cita-cita dan aspirasi rakyat mereka. Sekian dari video presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna
untuk menambah pengetahuan kita semua. Maaf jika ada salah kata atau penyebutan dan informasi. Saya ucapkan terima kasih.